Shalom bagi saudara dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Revive Your Soul. Dan kembali lagi saya ingin memberkati saudara. Di hari yang penuh sukacita, kita boleh berlibur oleh karena Imlek. Dan tentunya beberapa hari kemudian kita akan merayakan yang dinamakan dengan Happy Valentine Day. Dan saudara, saya akan baca Alkitab pada saat ini dari 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayat 14. Firman Tuhan berbunyi demikian: lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dan dari bacaan ini saya angkat tema cinta kasih sejati. Cinta kasih sejati. Cinta dan kasih adalah dua hal yang perlu manusia sebarkan selama kita hidup di dunia ini. Kita sepakat, kita harus sebarkan ini. Dan ini harus berdampak bagi banyak orang. Bicara cinta, bicara kasih harus berdampak. Karena itu pun ajaran Alkitab. Melalui Alkitab, Tuhan mengajarkan kamu untuk menebarkan cinta dan kasih sayang pada sesama. Dan tentu saja cinta kepada Tuhan kita. Dalam Matius pasal 22 ayat 37-40, jelas Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, Tuhan telah berfirman melalui Alkitab untuk mengajarkan kepada kita orang percaya untuk menyebarkan, atau biarlah orang lain pun mengalami, memahami tentang cinta kasih yang Tuhan beri kepada kita, yang Tuhan curahkan bagi kita. Dan Tuhan ajarkan kepada kita harus mengasihi. Tidak boleh membenci, tidak boleh mendendam. Harus saling menyayangi satu dengan yang lain. Bahkan Alkitab berkata, kalau engkau tahu berbuat baik tapi engkau tidak melakukannya, maka engkau berdosa. Kasih itulah yang harus dikerjakan oleh orang percaya dalam kehidupan kita hari demi hari. Dari anak muda sampai orang tua, sampai anak kecil pun harus menyebarkan, harus menebarkan kasih itu. Lalu bagaimana kita membangun cinta kasih sejati? Nah, inilah yang saya akan bahas kepada kita. Tetapi saya masuk ke dalam lagi. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 itu dengan gamblang sekali cara dijelaskan bahwa bagaimana dia menguraikan tentang kasih itu. Kasih tidak pura-pura, kasih tidak sombong, kasih tidak egois, kasih itu banyak hal yang dia bisa sampaikan di sana. Dan bagian-bagian inilah yang akan saya bagikan. Bagaimana kita membangun cinta kasih yang sejati. Yang pertama, cinta yang sejati menebarkan hal-hal yang positif. Cinta yang sejati menebarkan hal-hal yang positif. Tidak menyalahgunakan arti cinta. Alkitab memberikan bagaimana cinta yang sesungguhnya. Itu bukan karena hawa nafsu. Jangan orang merayakan Valentine lalu melakukan hubungan-hubungan yang belum saatnya dilakukan. Sehingga ada banyak kecelakaan demi kecelakaan yang terjadi. Ada banyak orang melakukan hubungan seksual yang tentunya belum saatnya mereka lakukan karena mereka belum dipersatukan oleh Tuhan dalam pernikahan. Dan saya ingatkan kepada kita anak-anak muda, dalam pergaulan ingat hati-hati. Alkitab sudah menjelaskan, mengingatkan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan Allah tidak pernah mengizinkan kita melakukan hubungan kasih sebagai seorang anak muda lalu menyalahgunakan hubungan itu. Bablas, kebablasan istilah saat ini. Dengan akhirnya kita baru menyadari ketika sesuatu sudah terjadi, dan itu akan membuat ada banyak orang-orang di sekitar kita yang terluka dengan perlakuan, dengan perbuatan kita yang menyimpang dari arti cinta kasih itu sesungguhnya. Dan Allah memberikan larangan kepada kita, janganlah kamu melakukan pasangan yang tidak seimbang. Janganlah kamu melakukan hubungan yang tidak diperkenankan oleh Allah, dan akhirnya itu akan membuat engkau jatuh dalam dosa. Tapi mari kita kerjakan tentang cinta kasih itu kepada hal-hal yang positif, memberikan semangat, memberikan aura yang positif, menebarkan sesuatu yang berdampak bagi orang lain. Kita menaburkan kasih, bukan semata-mata karena hawa nafsu, tapi ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ketika engkau melukai orang lain,
sama seperti engkau melukai diri sendiri. Ketika engkau melakukan hubungan seksual yang tidak berkenan, sama seperti kita merusakkan diri kita sendiri. Dan kalau sudah rusak, berlian ketika sudah retak tidak punya harga sama sekali, akan jatuh harganya. Hidup kita yang diperkenankan oleh karena anugerah Allah, namun rusak kepada hubungan yang tidak diperkenankan oleh Allah, menyalahgunakannya, maka itu akan terjadi cacat celah. Dan Tuhan berkata, aku tidak berkenan dengan demikian. Oleh karena itu, mari kita menebarkan hal-hal yang positif di dalam membangun sebuah cinta kasih yang sejati. Yang kedua, tidak mengharapkan penghargaan. Cinta kasih yang sejati yang saudara dan saya lakukan tidak mengharapkan penghargaan, dihargai orang, diangkat jempol oleh orang. Kita berbuat kasih supaya kita mendapatkan penghargaan, kita mendapatkan sanjungan. Kita berbuat kasih supaya orang begitu bangga dengan kita, tunjukkan kepada dunia, menunjukkan orang lain saya bisa berbuat. Karena Alkitab berkata, kalau engkau berbuat sesuatu dengan tangan kananmu, jangan sampai tangan kirimu tahu. Artinya, kita tidak mengharapkan ada penghargaan yang kita terima. Kalau saya berbuat sesuatu kepada mereka, saya ingin supaya saya dipuji, supaya saya diagungkan, supaya saya disembah. Itu seperti pola kerja iblis. Ketika iblis menawarkan kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, semua ini aku akan berikan kepadamu, seluruh kekayaan dunia ini, asal engkau menyembah aku. Tuhan tidak mengajarkan demikian. Tidak ada penghargaan sedikit pun yang kita harus terima kalau kita melakukan kasih. Karena penghargaan yang kita terima bukan di dunia ini, bukan dari manusia. Karena ketika manusia berikan penghargaan itu, satu waktu dia akan berbalik untuk membenci kehidupan kita. Tapi ketika kita memberi, sama dengan Yesus memberi, dia tidak mengharap penghargaan dari kita. Dan kita tahu kita hanya dapat penghargaan dari siapa? Dari Tuhan saja. Jadi kalau engkau melakukan itu, jangan mengharapkan ada penghargaan. Lakukanlah itu untuk Tuhan. Dan bukan untuk menerima sesuatu yang membuat engkau bisa bangga, berkepala besar. Engkau berasa bahwa saya terlalu banyak berbuat, saya sudah banyak melakukan ini dan itu bagi orang lain. Tidak perlu kita dapatkan itu, karena Tuhanlah yang akan berikan kita penghargaan. Itulah kisah cinta yang sejati. Yang ketiga, bagaimana kita terus membangun cinta kasih sejati? Mengedepankan hubungan yang baik. Mengedepankan hubungan yang baik. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, sebuah hubungan tidak bisa dibangun secara instan. Sebuah hubungan tidak dibangun secara instan. Dibangun melalui proses yang sangat panjang. Hubungan yang intim dan akrab butuh perjalanan yang panjang. Tidak hanya 1 jam, saudara. Tidak hanya 2 jam, tidak hanya 1 hari, tidak hanya 1 minggu, bahkan tidak hanya 1 tahun. Tetapi itu dilakukan dari waktu ke waktu tanpa ada batas. Untuk kita bisa menemukan inilah hubungan yang baik itu. Inilah hubungan yang benar-benar yang Allah inginkan untuk kita lakukan sebagai manusia. Sebab ketika kita hanya mengharapkan hubungan sederhana, hubungan yang sekali waktu, atau hanya 1 jam, besok-besok hubungan akan retak. Tapi kalau kita bangun dengan baik, muncullah sebuah persahabatan. Sehingga persahabatan itu akan langgeng terjaga dengan baik. Walaupun orang lain meninggalkan engkau, seorang sahabat akan terus menaruh kasih kepadamu. Walaupun teman-temanmu meninggalkan engkau, seorang sahabat akan menaruh kasih kepadamu. Oleh karena itu, bagaimana kita membangun cinta yang sejati itu adalah supaya kita mengedepankan hubungan yang baik satu dengan yang lain. Hubungan kita dengan Allah pun tidaklah instan. Ketika Anda mulai menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tidak instan. Proses berlangsung sampai engkau menemukan bahwa sesungguhnya hatiku untuk Allahku, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan aku menebarkan cinta itu bagi orang lain, kasih itu bagi orang lain, supaya mereka pun mengalami kasih cinta yang sama. Ketika saya dan saudara dikasihi oleh Allah, Allah mau supaya engkau menebarkan kasih itu juga bagi orang lain, supaya orang lain boleh mengalami hal yang sama. Sesungguhnya cinta kasih yang sejati itu, saya selalu katakan,
datangnya dari Allah, dan Allah mau supaya engkau juga menebarkan kasih itu, memberikan dampak kasih itu kepada orang lain, sehingga mereka juga ikut berbahagia menikmati kasih itu. Dan akhirnya biarlah firman Tuhan memberkati saudara, dan selamat kita merayakan Valentine Day dengan anugerah dan dengan rahmat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan menguatkan dan memberkati saudara. Haleluya. Amin.